Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus menyampaikan terkait perkembangan terkini Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP. Dia menyebut bahwa para ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIP, Golkar, PAN, PPP, akan kembali menggelar pertemuan. Pertemuan diagendakan pada tanggal 6 November tahun 2022 di Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan oleh Lodewijk saat diwawancarai ketika melakukan kunjungan ke kantor DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Lodewijk didampingi Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung Yuhadi dan segenap jajaran pengurus partai berlambang beringin di kota setempat. Partai Golkar, Ketua Umum P3 dan Ketua Umum PAN. Dan mereka bersepakat membentuk suatu koalisi. Yang pada giliran kita tahu koalisi itu adalah Koalisi Indonesia Bersatu. Dari pertemuan tanggal 12 Mei ini berlanjut pada tanggal 4 Juni, yaitu silaturahmi nasional yang dilakukan oleh KIP ini dengan menghadirkan seluruh ketua DPD, ketua wilayah dari ketiga partai tersebut di Jakarta, dalam hal ini di pelataran Senayan, ya. Kemudian setelah itu tanggal 14 Agustus ya, KIP ini melakukan suatu pertemuan dengan tuan rumah adalah PAN, ya, di Surabaya. Dan apa yang dilakukan KIP ini adalah memaparkan tentang visi dan misi dari KIP. Kenapa ini dilakukan? Karena KIB ingin bahwa politik yang diusung oleh KIB ini adalah politik persatuan, politik gagasan, the party of idea. Sehingga yang kita tonjolkan dulu adalah masalah gagasan. Dan saat itu langsung dari para akademisi itu memberikan masukan sejauh mana. Nah, visi misi ini terkenal dengan saat itu di launching sebagai program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau disingkat PATEN. Dan setelah berlanjut pertemuan secara intens tetap dilakukan, artinya kita jamin soliditas itu terjaga, ya, terutama saat ketua umum dari P3 dilaksanakan pergantian dari Pak Harso kepada Pak Mardiono, ya. Dan alhamdulillah itu tidak berpengaruh kepada soliditas dari KIB sendiri. Kenapa? Karena Pak Mardiono sendiri adalah LO dari Partai Persatuan Pembangunan dalam KIP. Jadi yang bersangkutan itu sangat mengerti. Nah, kemudian pada tanggal 20 lalu saat kita melaksanakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar, Pak, dan kita salah satu adalah acaranya itu pada tanggal 20 adalah konsolidasi nasional dan bintek bagi para fungsionaris Partai Golkar. Kita mengundang, ya, ketua umum dari P3, ketua umum PAN untuk memaparkan visi, dan tampillah ketiga ketua umum itu, yaitu Pak Erlangga, ketua umum Partai Golkar, Pak Julhas, ketua umum PAN, dan waktu itu P3 karena ketua umum sedang sakit diwakili oleh Pak Amir, salah satu waketumnya. Alhamdulillah disampaikanlah visi misi dari KIP yang dikenal dengan PATEN itu kepada seluruh kader Golkar, karena yang hadir waktu itu adalah seluruh pengurus pusat Partai Golkar, kemudian seluruh anggota fraksi dari DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, seluruh ketua DPD, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, malah juga hadir para sekretaris dan benar. Sehingga mereka punya pemahaman yang sama. Nah, itu soliditas terus terjamin, dan insya Allah tanggal 6 November nanti kita akan melaksanakan lagi pertemuan, ya. Kali ini tuan rumahnya adalah P3. Dan tanggal 6 ini rencana akan mengambil tempat di Makassar. Artinya dari sini kita bisa berikan gambaran, ya, bahwa KIB
kita tetap solid, tetap menjaga momentum, apalagi kita telah mendengar bersama pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi saat perayaan puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar. Sangat jelas ya pesan-pesan Presiden kepada KIB. Salah satunya jangan lama-lama untuk menentukan siapa presiden, siapa calon presiden ya. Sampai dicontohkan pilot ya dengan perusahaan tertentu dan lain sebagainya. Itu juga ya memberikan gambaran bagaimana Pak Jokowi sangat mendukung dengan keberadaan KIB. Tentunya ini kita akan lanjutkan terus sehingga pada gilirannya kita akan masuk pada chapter berikutnya, yaitu pengumuman siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden dari KIB ini. Dan itu rencana diumumkan kapan ini, Pak Sekjen? Tentunya kita lihat perkembangan, kan waktu kita masih panjang ya, walaupun sudah ada warning dari Pak Jokowi untuk segera, tapi ada pesan juga beliau, tolong hati-hati. Tetapi dia sampaikan Golkar itu pasti selalu hati-hati dan tepat dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kita tunggu saja chapter berikutnya. Nah Pak Sekjen, ini apakah calon itu nantinya yang harus tergabung di KIB ataukah mungkin bisa dari luar juga ini? Kita tentunya kalau kita lihat ya, Partai Golkar sudah keputusan Munas mencalonkan Erlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar, dan kemarin sudah direspon dengan baik oleh Pak Julhas, Ketua Umum PAN waktu Bintek lalu ya. Kemudian tentunya PAN juga punya calon ya. Kemudian P3 juga punya calon. Kalau PAN sudah malah lebih itu ke sudah menyindir siapa calon yang dia akan dukung. Nah, tentunya ya kita nunggu. Biarlah ketiga ketua umum yang akan membicarakan ya siapa yang menjadi calon presiden, siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Itu tapi chapternya itu kan belum kita tahu kapan buku ini akan dirilis. Buku ini kapan dilepas ke publik. Jadi kita tunggu aja. Siap.